DKI ini memang sudah lama kita proses ya, dan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan kondisi organisasi di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, sehingga ini perubahannya ini ada perampingan, juga ada pemisahan, kemudian ada penaikan kelas ya, level dari OPD itu ada penambahan salah satu tugas baru ya, itu jadi dinamikanya banyak sebenarnya. Nah, sehingga sebenarnya semangatnya yang paling penting itu dalam proses ini bagaimana agar OPD ini berjalan dengan efektif, efisien ya. Sehingga sebenarnya semangatnya adalah miskin struktur kaya fungsi. Semangatnya Pak Jokowi bagaimana untuk dalam reformasi birokrasi ini bagaimana perampingan birokrasi. Tapi di satu sisi kita harus juga menghitung ya beban kerja yang dimiliki oleh OPD tersebut, sehingga kadang juga ada pemecahan. Jadi ini sudah melalui proses yang lama dan seharusnya sudah lama memang kita melakukan perubahan ini. Ya, itu. Untuk OPD-nya apa nih Pak? Jadi OPD yang sesuai surat dari pusat memang ada. Kita harus memasukkan yang terkait dengan riset dan inovasi daerah, karena di pusat sudah ada BRIN. Nah, sehingga harapannya surat dari pusat itu kita membentuk BRIDA ya, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Tapi setelah kita hitung-hitung memang poinnya atau nilainya masih rendah, sehingga nanti BRIDA ini kita masukkan di Bapeda. Nah, nanti salah satu bidang di Bapeda itu berkurang karena ada ketentuan, semuanya kan selalu ada ketentuan tentang SOTK ini. Di Bapeda itu tidak boleh melebihi dari jumlah 4 bidang. Yang boleh melebihi 4 bidang itu cuma kalau tidak salah yang terkait dengan keuangan, kemudian OPD besar seperti PU ya. Ada OPD tertentu lah yang boleh lebih dari 4. Rata-rata yang lain semua, sehingga di Bapeda berita ini nanti salah satu masuk di suatu bagian. Yang jelas yang penting ada pengurusan dengan struktur yang baru ini. Kemudian kita semangat yang selanjutnya sebenarnya menambah level ya atau tingkatan, yaitu di Kominfo. Kominfo kan luar biasa, yang juga mengurusi wartawan termasuk ya, kemudian tentang bagaimana sistem-sistem informasi yang ada di daerah, apalagi kita kan akan menuju ke smart city. Nah, ini sekarang kelasnya kan C. Nah, ini kita naikkan jadi A, naik kelas lompat ya, termasuk arsip dan perpustakaan. Sekarang C kita usulkan menjadi A karena pentingnya sekarang tentang arsip, penanganan arsip. Sekarang kita sudah mau mencoba ke arah Sri Kandi, juga bagaimana penanganan perpustakaan, sehingga ini wajar lah misalkan. Nah, ini yang perubahan kelas, penambah. Nah, pemecahan ini sebenarnya sudah lama juga, yaitu sekarang BPPKAD ya. BPPKAD ini memang idealnya ya dipecah pendapatannya sendiri. Nah, salah satu badan sendiri yaitu aset dan keuangannya ya, kembali ke kayak dulu kan di Penda sendiri ya, Dinas Pendapatan Daerah sendiri, dan yang melakukan keuangannya dulu malah di Setda. Nah, sekarang itu dipisah, dan ini setelah kita pisah kita hitung skornya ya tipe A semua. Nanti Bapenda, namanya Bapenda kalau disetujui pendapatan daerah ini A ya, dengan jumlah, jadi tipe itu mempengaruhi jumlah bidang. Nah, kemudian BPKD juga tetap A. Nah, sehingga harapannya dengan pemisahan kabupaten lain se-Jawa Tengah sudah mungkin tinggal 2 kabupaten yang belum lah ya. Yang bisa harapannya ada konsentrasi penuh sesuai dengan tupoksinya, dan kita target salah satunya bagaimana meningkatkan PAD ya, PAD Kabupaten Cilacap yang sekarang baru 700 lebih, harapannya di atas 1 triliun. Ini akan mempengaruhi struktur anggaran, sehingga ini kemudian yang digabung
Perkinta. Di Perkinta ini ada beberapa bidang yang pengurusannya sebenarnya menurut di peraturan Mendagri itu harusnya masuk kayak di OPD lain. Misalnya ruang terbuka hijau, sebenarnya strukturnya itu harus masuk DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian penerangan jalan umum itu harusnya masuk di Dinas Perhubungan. Kemudian pertanahan, kan ada satu bidang di pertanahannya itu. Sekarang pengurusan tanah tidak terpusat lagi. Ada surat dari pusat, pengurusan tanah di masing-masing OPD yang membutuhkan kalau ingin mengadakan tanah. Nah, nanti kalau ada yang terkait pengurusan tanah mungkin kita tarik ke Setda, salah satu bagian Setda, nanti ada yang menangani. Rencana kita untuk bidang pertanahannya masuk di bagian pemerintahan, kembali seperti dulu. Dulu bahkan satu bagian tersendiri, bagian pertanahan ya. Tapi ini digabung dengan pemerintahan karena saking kecilnya nanti tugas tupoksi yang ada. Ya, termasuk penggabungan yang tadinya dinas KB, PP dan PA itu juga digabung. KB-nya masuk di Dinkes ya, karena satu rumpun lah yang urusi kesehatan juga terkait dengan keluarga berencananya kan. Di sana ada tentang bagaimana kesehatan ibu dan anak. Nah, itu bidang itu masuk, sedangkan PPPA-nya masuk di dinas sosial. Nah, sehingga ada 2 dinas digabung, ada tambahan 1 badan. Ya. Dan ada perubahan perpindahan. Kalau dulu ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan, ini perkebunannya nanti pindah ke pertanian. Ya, satu rumpun. Kalau di pusat kan kita lihat di Kementerian Pertanian termasuk perkebunan di sana. Sehingga nanti cukup Dinas Ketahanan Pangan saja. Sebenarnya ketahanan pangannya sekalian kita gabung, tapi di pusat belum boleh karena di pusat sudah ada badan baru, malah Badan Ketahanan Pangan. Karena ketahanan pangan ini penting. Ya, itu mungkin perubahan SOTK yang ada. Tapi apa itu nanti tidak memberatkan ke OPD yang nanti ditambah itu, Pak? Kita sudah menghitung sih, insya Allah sih tidak kayak yang urusan dengan pemukiman tetap di PU. Ya, kami yakin sih bisa untuk diselesaikan di sana, dan masuk dinas kesehatan mampu karena satu rumpun berkaitan lah untuk. Nah, termasuk dinas sosial sih bisa PS karena selama ini yang rumah singgah dan sebagainya di dinas sosial, penanganan anak itu di dinas sosial ini pas lah, hitungan kami ya sudah pas dan ya bisa terselesaikan. Kalau ini termasuk urgensi apa memang ada dari pusat untuk perintah itu? Penataan dari pusat ada dan juga urgensi kita ada, jadi kita gabungkan sekaligus. Efektif efisien lah biar tidak berubah-ubah perda berkali-kali. Yang jelas keinginan pusat itu tadi yang Brida itu print ini badan harus ada di daerah, dan kita sudah menindaklanjuti minimal ya ada di bidang dan kita gabungkan dengan keinginan kita yang sudah lama yang terkait dengan apa yang kita rasakan selama ini. Jadi ini salah satu menunda yang bidding itu ya Pak, salah satunya pengaruh menunda bidding karena anggapan beliau PJ bahwa nanti kayak KB kan yang termasuk yang mau dihapus, malah nanti menjabatnya cuma berapa hari. Nah, saya rasa ini memang ditahan dulu, sehingga harapan saya ini kan masyarakat khususnya ASN kan takut lah ya bergejolak. Gak usah khawatir, karena kan studi bidding aja ada 5, kemudian yang 2 belum, 2 kosong. Nanti di bulan 5 ini, bulan Mei ada 3 lagi yang kosong, yaitu Dishub, kemudian PSDA itu kosong bersamaan itu bulan 5, dan BPBD. Nah, sekarang kondisi yang kosong kan 5 yang itu di bidding yang belum jadi, terus ada 2 staf ahli dan ada lagi 1 inspektorat. Nah, ditambah nanti 3 lagi jadi
akan banyak yang kosong. Jadi kalaupun digabungkan ini satu bingung ini siapa mau ngisi. Contohnya kayak mungkin yang dikhawatirkan Pak Bambang, nanti kan ada dinas lain nanti kita sulit. Saya mengimbau kepada teman-teman ASN nggak usah khawatir, bekerja dengan baik ya, profesional, apalagi Bu PJ sering menyampaikan kita akan lihat terus di potret akan profesional lah dalam baik itu berkaitan dengan tupoksi dan penempatan yang siap. Kita sekarang sedang menyusun perbuk tentang talent pool. Talent pool ini adalah bagaimana cara kita mengisi formasi-formasi, mengadakan promosi dan sebagainya, yang talent pool ini akan lebih baik, akan jelas mana yang profesional. Ini sudah kelihatan dia pasti ini kayaknya cocok di sini. Bisa